Suamiku, yang telah menikahiku selama 10 tahun, selalu melakukan perjalanan dinas 3 hari setiap minggunya. Aku selalu berpikir itu hanyalah perjalanan dinas biasa. Sampai suatu hari, aku menemukan selembar struk usang dari cuciannya. Aku mengikutinya sampai ke hotel, dan pemandangan yang tersaji di depan mataku membuat duniaku runtuh seketika. Sesuatu yang tak pernah kuduga. Selamat datang di pilihanmu. 10 tahun. Itu adalah masa-masa paling cemerlang dalam hidupku, membentang dari usia 20-an hingga 30-an. Namaku Rina, 36 tahun, dan tepat 10 tahun sudah aku menjadi istri Budi. Selama 10 tahun kami hidup di bawah atap yang sama, berbagi suka dan duka, dan saling percaya sepenuhnya. Kami memiliki seorang putra berusia 8 tahun, Bagas. Ia anak yang cerdas dan aktif. Bagiku, Bagas adalah matahariku, harta paling berharga yang dihadiahkan kehidupan kepadaku. Rumah kami di sebuah kompleks apartemen yang tenang di Jakarta adalah hunian sederhana dengan 3 kamar tidur. Meskipun bukan rumah mewah, rumah kami selalu rapi dan penuh kehangatan. Semua yang ada di dalamnya, mulai dari gorden berwarna krem hingga set cangkir teh yang kugunakan, kupilih dan kutata sendiri dengan tanganku. Aku bangga dengan rumah ini, keluarga yang kubangun dengan sepenuh hati. Sebelum menikah dengan Budi, aku adalah seorang kepala tim akuntansi di sebuah perusahaan dagang. Rekan-rekan kerjaku menjulukiku wanita besi. Itu karena aku sangat teliti dan tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun dalam urusan uang dan pembukuan. Tidak ada angka yang bisa mengelabui mataku, dan pengeluaran yang ambigu tidak akan pernah kulewatkan begitu saja. Namun, setelah Bagas lahir, suamiku menyarankanku, "Rina, aku kan sekarang sudah jadi direktur penjualan. Aku bisa menanggung hidupmu dan Bagas sepenuhnya. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Kamu di rumah saja, urus Bagas dan keluarga kita. Itulah karier terhebatmu." Aku menuruti kata-katanya. Aku berhenti dari perusahaan, mengunci otak cemerlang dan karierku yang sedang menanjak di dalam sebuah kotak, dan mendedikasikan segalanya untuk peranku sebagai istri dan ibu. Kehidupan kami berjalan dengan tenang. Budi adalah suami yang teladan. Ia lembut, tidak banyak bicara, tapi hatinya dalam. Ia tidak pernah lupa hari jadi pernikahan atau ulang tahunku, dan semua uang yang ia hasilkan dipercayakannya kepadaku. Hanya ada satu hal, jadwal perjalanan dinasnya yang aneh yang telah berlangsung selama 10 tahun. Setiap Senin pagi, ia akan menarik koper hitam kecilnya ke pintu depan, mencium pipiku dan pipi putra kami, lalu berkata, "Aku ke Surabaya dulu." "Ya, sampai jumpa hari Rabu." Dan benar saja, setiap Rabu malam, suara roda koper itu akan terdengar di luar pintu. Ia akan kembali dengan raut lelah, tetapi selalu dengan senyuman. Seperti mesin yang terprogram. Selama 10 tahun tidak pernah ada satupun kesalahan. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan itu. 3 hari dalam seminggu kuhabiskan hanya berdua dengan putraku. Aku terbiasa mengurus segalanya sendirian saat suamiku tidak ada. Aku tidak pernah curiga sedikit pun. Mengapa aku harus mencurigai suami yang telah menyerahkan segalanya ke tanganku? Bagiku, 3 hari itu hanyalah bagian dari pekerjaan suamiku, pengorbanan untuk keluarga kami. Senin pagi ini pun sama. Minggu malam, aku sudah menyetrika pakaiannya, setelan biru tua dan kemeja putih bersih. Ia masih terlihat gagah dan tenang. Sambil membawa kopernya, ia berkata pada Bagas, "Di rumah jadi anak baik, dengarkan mama ya. Akhir pekan nanti, ayah ajak jalan-jalan ke tempat seru." Putraku menjawab dengan gembira, "Iya, ayah." Saat aku menutup pintu, suara kunci ganda yang terkunci bergema, dan rumah kembali ke keheningan yang akrab. Aku memandangi ruang tamu yang bersih, menarik napas dalam-dalam, dan memulai minggu seperti biasa. Aku tak pernah bermimpi bahwa Senin pagi itu akan menjadi pagi terakhir dari kehidupanku yang damai. Kebenaran yang akan kuhadapi jauh lebih rumit dari neraca keuangan manapun yang pernah kutangani,
dan akan mengguncang semua yang pernah kupercayai. Hari ini Selasa. Hari yang paling kubenci dalam seminggu. Bukan karena hari Selasa itu sendiri, tetapi karena ini adalah hari yang tepat berada di tengah-tengah 3 hari kepergian suamiku. Hari yang terasa paling panjang. Rasanya seperti sebuah pertanda bahwa suamiku baru akan kembali 1,5 hari lagi. Setelah membersihkan rumah, menyiapkan makan siang untuk Bagas, dan mengantarnya les di sore hari, aku duduk sendirian dan mulai merapikan lemari pakaian. Ini adalah hal yang sering kulakukan saat punya waktu luang. Aku suka melihat pakaian suami dan putraku tertata rapi. Aku mengambil keranjang berisi cucian kotor yang belum sempat kucuci, yang ditinggalkan suamiku sebelum berangkat kemarin. Aku punya kebiasaan memeriksa saku pakaian dengan teliti sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Ini semacam insting dari masa-masa menjadi kepala tim akuntansi. Tidak melewatkan apapun. Dompet dan kunci di saku celana sudah diambil oleh suamiku. Saku jasnya juga kosong. Saat aku memasukkan tangan ke saku celana santai yang dipakai suamiku di rumah pada hari Minggu, ujung jariku menyentuh selembar kertas tipis yang kusut. Aku mengeluarkannya. Itu adalah struk kertas termal yang biasa kita lihat. Tintanya sedikit pudar, dan aku hampir saja membuangnya ke tempat sampah bersama debu dari saku celana. Namun, sesuatu mungkin kebiasaan profesional menghentikanku. Aku membuka kertas yang kusut itu. Mataku, yang terbiasa membaca angka-angka kecil, dengan cepat memindai tulisan di struk tersebut. Taman Impian Surabaya. Surabaya. Benar, suamiku ada di Surabaya. Tapi, Taman Impian? Itu kan taman hiburan. Aku mengerutkan kening. Baris berikutnya berisi rincian. Tiket masuk dewasa, 1 lembar. Dan tanggalnya. Selasa minggu lalu, pukul 15,30. Aku terduduk lemas di tepi tempat tidur. Struk tipis di tanganku tiba-tiba terasa seberat bertonton. Semuanya tidak masuk akal. Budi sedang dalam perjalanan dinas. Bertemu klien, menegosiasikan kontrak, menangani pekerjaan. Apa yang dilakukan seorang direktur penjualan yang serius seperti dia dengan membeli 1 tiket masuk dewasa ke taman hiburan pada Selasa sore? Untuk bersantai sendirian, berbagai pertanyaan mulai berputar di kepalaku. Jika untuk menjamu klien, mengapa tiketnya hanya 1? Klien tidak mungkin membeli tiketnya sendiri. Apakah ia pergi dengan rekan kerja? Tapi jika dengan rekan kerja, mengapa tiketnya hanya 1? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran konyol itu. Mungkin ia membelikan tiket untuk seseorang. Ya, pasti dia hanya membelikannya. Tentu saja, Budi kan orang baik. Mungkin teman atau rekannya yang meminta tolong. Atau mungkin ia membeli tiket tapi terlalu sibuk sehingga tidak jadi pergi. Ada banyak kemungkinan. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika seperti itu. Aku adalah Rina yang selalu menjaga akal sehatnya. Aku tidak bisa goyah hanya karena selembar struk sepele ini. Aku hendak melipat struk itu dan menyimpannya. Namun, saat melipatnya, mataku tertuju pada total harga. Hanya 1 lembar, 1 tiket dewasa, di hari kerja. Saat itu, sebuah ingatan lain muncul tiba-tiba. Sekitar 5 tahun yang lalu, perusahaan lamaku mengadakan acara hari keluarga di sebuah taman hiburan outdoor. Aku dengan antusias mengajak Budi dan Bagas. Saat itu Bagas baru berusia 3 tahun dan tentu saja sangat senang. Tetapi Budi tidak. Ia cemberut sepanjang hari, katanya. Ia benci tempat yang berisik dan ramai. Ia bilang kepalanya pusing karena suara teriakan dan musik yang keras. Malam itu, saat kami tiba di rumah, ia bahkan mengeluh padaku. Lain kali, jangan ajak aku ke tempat seperti itu lagi. Aku lebih baik rapat seharian penuh. Tapi pria yang begitu membenci taman hiburan itu membeli tiket masuk Taman Impian Surabaya sendirian pada Selasa sore? Logika akuntanku mulai bersuara di dalam diriku. A tidak mungkin menjadi B. Sosok Budi yang ku kenal dan tindakannya yang tercetak di struk kedua hal ini jelas-jelas bertentangan. Aku sudah tidak berniat mencuci baju lagi. Aku membawa struk itu ke ruang kerjaku yang kecil.
Ini adalah tempatku mengatur anggaran rumah tangga dan sesekali membantu teman-teman mengisi laporan pajak mereka. Aku membuka laci meja dan memasukkan struk itu ke dalam sebuah kotak timah kecil. Tempatku menyimpan dokumen-dokumen penting. Ini bukan lagi sekadar selembar kertas. Ini adalah sebuah pertanyaan, dan samar-samar aku merasa tidak ingin tahu jawabannya. Tapi aku adalah Rina. Aku tidak bisa hidup dengan pertanyaan yang belum terpecahkan. Aku menginginkan jawaban yang jelas. Pembukuan harus seimbang. Aku menutup laci. Ujung jariku masih bisa merasakan tekstur kertas termal yang tipis itu. Tipis, namun telah menggoreskan luka yang sangat dalam pada kedamaian 10 tahunku. Aku duduk di ruangan yang sunyi dan memandang keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Semburat jingga senja yang selalu kusukai, hari ini terasa sangat dingin. Aku tahu, sejak saat ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Kecurigaan, sekali tumbuh, tidak akan pernah hilang dengan sendirinya. Ia akan terus tumbuh, meronta-ronta meminta air yang disebut kebenaran. Seminggu berlalu, dan hari ini adalah Rabu lagi, hari kepulangan Budi. Selama seminggu itu, aku hidup seperti orang linglung. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, dan mengantar Bagas ke sekolah. Dari luar, aku masih Rina, istri yang bijaksana. Tapi di dalam, aku telah menjadi orang lain. Aku tidak bisa berhenti memikirkan struk itu. Aku membayangkan ratusan skenario. Dia pergi dengan wanita lain. Tidak, tidak mungkin. Budi bukan orang seperti itu. Dia mencintai aku dan Bagas. Dia tidak pernah membentakku, tidak pernah menunjukkan gelagat aneh. Tapi jika bukan wanita, lalu apa? Struk itu seperti duri kecil yang menusuk dagingku. Tidak mematikan, tetapi terus-menerus terasa nyeri. Setiap kali aku bergerak, rasanya tidak nyaman. Setiap kali aku melihat foto pernikahan kami, aku bertanya-tanya apakah pria dalam foto itu adalah orang yang sama dengan pria yang pergi ke Taman Impian Surabaya sendirian. Aku mencoba mencari jejak lain, tetapi Budi terlalu rapi. Ia tidak bermain media sosial, ponselnya selalu tergeletak di atas meja, dan aku tahu kata sandinya, meskipun aku tidak pernah memeriksanya. Jika aku melakukannya, rasanya seperti merendahkan diriku sendiri dan mengakui bahwa kecurigaanku adalah fakta. Rabu sore, suara roda koper terdengar. Budi pulang, ayah. Teriak Bagas sambil berlari dan memeluk leher ayahnya. Budi mengangkat putranya tinggi-tinggi dan mencium pipinya. Anak ayah jadi anak baik di rumah? Iya. Aku dapat stiker anak baik. Aku berdiri di ambang pintu dapur, tersenyum. Senyumku mungkin sedikit kaku, tapi aku berharap suamiku tidak menyadarinya. Sambil menggendong Bagas, ia mendekatiku, melingkarkan lengannya yang tersisa di pinggangku, dan memberikan ciuman ringan di keningku. Bau suamiku, bau matahari dan angin Surabaya, dan bau kelelahan yang akrab, aku pulang. Kamu dan Bagas baik-baik saja kan? Tentu saja. Cepat mandi. Makan malam sudah siap. Suaraku terdengar luar biasa tenang. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku ingin bertanya. Aku ingin mengeluarkan struk itu dan berkata, jelaskan ini, tapi aku tidak bisa. Aku takut. Aku takut jawabannya akan menghancurkan keluarga yang kumiliki. Saat makan malam, Budi bercerita tentang pekerjaannya. Cerita tentang Pak Direktur yang masih sulit, tentang kontrak yang masih alot. Ia mengambilkan lauk untukku dan juga untuk Bagas. Ia masih suamiku, Budi. Malam itu, Bagas sudah tidur lelap. Kami berbaring di tempat tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya samar dari lampu jalan yang menerangi ruangan. Aku berbaring memunggunginya. Ada masalah? Suara Budi terdengar dari belakang. Kamu kelihatan aneh hari ini. Ada apa? Aku terkejut. Apakah aku terlihat aneh? Aku sudah berusaha menjaga suaraku agar tetap seperti biasa. Tidak. Cuma sedikit lelah.
Mungkin karena sedang datang bulan, ia memelukku dari belakang. Kehangatannya menyelimutiku. Kalau lelah, besok istirahat saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Pekerjaan rumah juga banyak. Aku diam dalam pelukannya. Selama 10 tahun, pelukan ini adalah tempat berlindung teraman bagiku. Tapi malam ini, rasanya entah kenapa menyesakan. Kebohongan sudah ada di ujung lidahku. Aku hanya perlu berbalik dan bertanya, "Sayang, pekerjaan di Surabaya minggu lalu berjalan lancar?" Ia tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Ya, begitulah. Agak sulit. Sih, Pak Tono itu memang alot sekali. Tapi akhirnya selesai dengan baik." "Kenapa tiba-tiba bertanya?" "Tidak apa-apa. Hanya ingin tahu." Aku memejamkan mata. Ia kembali menyebut nama Pak Tono. "Cepat tidur. Katanya kamu lelah. Jangan berpikir yang macam-macam." Ia mencium rambutku. Aku menjawab, "Iya, tapi bagaimana mungkin aku tidak berpikir apa-apa?" Ia baru saja berbohong padaku. Aku tidak tahu tentang apa kebohongan itu. Tapi ia jelas berbohong. Nama Pak Tono yang disebutkannya terdengar seperti sebuah alibi. Dan aku menyadari fakta yang lebih menakutkan. Jika ia bisa berbohong tentang ini, ia bisa berbohong tentang segalanya. Tentang perjalanan dinas. Tentang stroke itu. Tentang segalanya. Stroke itu bukan lagi sebuah kebetulan. Itu adalah permulaan. Bukti pertama bahwa sosok Budi yang kukenal mungkin memiliki sisi lain. Sisi yang sama sekali tidak ku ketahui. Sisi yang mengatakan pada istrinya bahwa ia sedang bergelut dengan klien yang sulit, padahal ia sedang pergi ke taman hiburan sendirian pada Selasa sore. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku mencurigai pria yang berbaring di sampingku. Dan perasaan itu lebih menakutkan daripada kesepian. Kecurigaan sudah menjadi benih. Dan insting akuntanku yang tertidur selama 10 tahun mulai bangkit. Aku butuh lebih banyak data. Lebih banyak bukti. Satu struk taman hiburan tidak cukup untuk menarik kesimpulan apapun. Tetapi cukup untuk memulai sebuah audit rahasia. Aku menunggu. Sampai Senin depan, saat Budi kembali menarik kopernya ke Surabaya. Begitu pintu tertutup, aku langsung beraksi. Aku tidak mencari hal-hal yang ambigu seperti pesan teks atau email. Aku adalah orang yang berurusan dengan pembukuan. Aku percaya pada dokumen. Aku butuh bukti yang bisa kupegang. Budi punya satu kebiasaan baik. Ia menyimpan semua struk perjalanan dinasnya di sebuah kotak arsip tua dan meletakkannya di atas lemari. Katanya, meskipun perusahaan sudah mengganti semua biayanya, ia ingin merangkum pengeluarannya di akhir tahun. Ia memang orang yang teliti. Aku tidak pernah menyentuh kotak itu. Tapi hari ini, aku menaiki kursi dan dengan hati-hati menurunkannya. Ada lapisan debu tipis di atas kotak itu. Saat kubuka, di dalamnya ada ratusan, mungkin ribuan, struk yang dikelompokkan secara kasar berdasarkan bulan. Aku merinding. Ini adalah catatan perjalanan dinas suamiku selama 10 tahun. Aku membawa kotak itu ke ruang kerjaku dan mengunci pintu. Aku menumpahkan semua struk ke lantai. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti pencuri yang menginvasi privasi suamiku. Tapi duri yang menyiksaku sejak minggu lalu terus mendorongku. Aku mulai memeriksa struk-struk terbaru. Pertama, struk hotel. Sesuai dengan yang dikatakan suamiku, Hotel Bintang 5 di Surabaya, Hotel Grand Mahakam. Menginap 2 malam setiap minggu. Namanya, nomor kamar, tanggal check-in dan check-out semuanya sempurna. Perusahaan sepertinya tidak tanggung-tanggung membiayai eksekutifnya. Aku sedikit bernapas lega. Setidaknya ia tidak berbohong tentang penginapan. Namun, saat aku beralih ke struk makan dan transportasi, semuanya mulai terasa aneh. Di samping beberapa struk Gojek, ada banyak sekali struk Gosen. Mengapa seorang direktur yang menginap di Hotel Bintang 5 dan bertemu klien begitu sering menggunakan jasa kurir motor? Mungkin untuk menjangkau tempat yang macet, aku menghibur diri.
Tapi yang membuatku terkejut adalah struk-struk makan. Di samping beberapa struk restoran mewah yang mungkin untuk menjamu klien jumlahnya sangat sedikit, ada banyak sekali struk lain. Struk dari warung nasi bernama Sederhana, struk dari kedai bubur ayam, dan struk dari toko bubur bayi. Dan ini, tumpukan struk dari Indomaret dengan daftar belanjaan, popok ukuran L, susu formula, daging sapi giling, sayur-sayuran. Kepalaku pusing. Seorang direktur yang menginap di Hotel Grand Mahakam makan di warung nasi dan membeli popok serta susu formula. Keluarga kami tidak tinggal di Surabaya, dan putraku Bagas sudah 8 tahun, tidak lagi memakai popok. Aku buru-buru memeriksa tumpukan struk bulan lalu. Lagi-lagi Hotel Grand Mahakam. Lagi-lagi warung nasi Sederhana. Lagi-lagi Indomaret. Kali ini ada tisu basah bayi, bubur instan, dan filet ikan salmon. Dan akhirnya, aku menemukannya. Terselip di antara tumpukan struk, sebuah struk dari apotek. Obatnya adalah tempra sirup 150 ml obat penurun panas untuk anak-anak. Aku terduduk di lantai. Seluruh tubuhku terasa dingin. A plus B tidak sama dengan C. Semuanya tidak logis. Pria yang setiap minggu melakukan perjalanan dinas ke Surabaya selama 10 tahun. Ia menginap di hotel bintang 5 tetapi makan di warung nasi. Ia pergi untuk bertemu mitra bisnis tetapi secara teratur membeli popok, susu formula, bubur bayi, dan obat penurun panas anak-anak. Potongan-potongan yang tersebar mulai menyatu di kepalaku, membentuk sebuah gambaran yang tidak berani kuhadapi. Seorang pria dan seorang anak, atau beberapa anak, popok, susu formula, obat. Aku menggelengkan kepala dengan keras, mencoba menepis pikiran paling mengerikan. Tidak, Budi tidak mungkin begitu. Tidak mungkin ia punya keluarga lain di Surabaya. Ia mencintai aku dan Bagas. Tapi struk-struk itu terhampar jelas di depanku. Mereka adalah bukti yang tak terbantahkan. Angka-angka dan fakta yang sudah terjadi dan dibayar. Mereka tidak berbohong. Aku mencari lagi struk Taman Impian Surabaya. Benar, tiket dewasa 1 lembar. Jika ia punya keluarga lain, seharusnya ia juga membeli tiket untuk anak. Atau mungkin anaknya masih terlalu kecil sehingga tidak perlu tiket. Atau mungkin ia pergi bersama ibu si anak, dan wanita itu membeli tiketnya sendiri. Itu tidak mustahil. Aku menjambak rambutku. Otak logisku kelebihan beban. Begitu banyak data yang kontradiktif. Hotel bintang 5, warung nasi, popok, obat anak, 1 tiket taman hiburan. Tiba-tiba aku sadar. Fakta bahwa ia menginap di Hotel bintang 5 adalah benar. Struknya jelas. Fakta bahwa ia membeli perlengkapan bayi juga benar. Fakta bahwa ia makan di warung nasi juga benar. Mungkin ia hanya berpura-pura menginap di Hotel bintang 5 untuk mendapatkan struk yang bisa diajukan ke perusahaan. Tapi sebenarnya ia tidak tidur di sana. Tidak mungkin. Aku melihat dengan jelas struk dengan catatan check-in dan check-out. Kalau begitu, ia menginap di Hotel bintang 5 sambil harus merawat anak dan harus menghemat biaya makan. Seorang pria yang menjalani 2 kehidupan. Direktur Budi dari Hotel Grand Mahakam, dan sebuah kehidupan rahasia yang penuh dengan warung nasi dan popok. Ia membiayai kedua kehidupan itu. Dengan tangan gemetar, aku mengumpulkan kembali struk-struk itu, memasukkannya ke dalam kotak, dan meletakkannya kembali di atas lemari. Aku buru-buru menyeka air mata yang mengalir. Tangisku pecah. Aku tidak tahu apakah karena marah atau takut. Aku sadar bahwa selama 10 tahun terakhir, aku sama sekali tidak mengenal siapa suamiku. Apakah ia seorang aktor yang begitu hebat? Atau apakah aku penonton yang begitu bodoh? Aku butuh bukti terakhir. Bukan dokumen, melainkan bukti yang hidup dan bernapas. Aku sudah mengamankan dokumennya. Sekarang aku butuh saksi. Nama Pak Tono yang selalu disebut Budi terus terngiang di kepalaku. Setiap perjalanan dinas, setiap kesulitan, setiap kelelahan yang ia bawa pulang, selalu terkait dengan nama itu.
Pak Tono itu alot sekali. Aku harus segera turun. Ada telepon dari Pak Tono. Akhirnya kontrak dengan Pak Tono selesai juga. Selama 10 tahun, Pak Tono seolah menjadi anggota keluarga kami. Tamu tak terlihat yang memiliki kekuatan besar untuk mendikte jadwal suamiku. Jika Pak Tono adalah orang yang nyata, semua kontradiksi ini mungkin hanya selera aneh Budi. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Tapi jika Pak Tono tidak ada, maka 10 tahun terakhir ini adalah sebuah sandiwara besar. Aku harus memastikannya. Kesempatan datang di akhir pekan. Perusahaan Budi mengadakan pesta akhir tahun, dan keluarga diizinkan untuk ikut. Biasanya aku akan menolak. Aku tidak suka tempat yang ramai atau senyum basa-basi. Tapi kali ini, aku langsung setuju. Aku mau ikut, kataku pada Budi. Sudah lama tidak keluar, dan aku ingin menunjukkan pada Bagas kantor ayah. Budi tampak sangat senang. Ia tidak tahu bahwa aku datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk melakukan audit. Pesta diadakan di sebuah convention center yang besar. Lampu gemerlap dan musik yang keras. Aku mengenakan gaun sutra berwarna anggur yang dibelikan Budi tahun lalu. Aku merias wajah tipis dan berusaha bersikap senormal mungkin. Budi menggandeng tanganku dan memperkenalkan aku ke sana-sini. Ini Rina, istri saya. Ada nada bangga dalam suaranya. Aku tersenyum pada semua orang. Senyum yang sudah kulatih di depan cermin. Aku meninggalkan Budi dan Bagas di area prasmanan. Aku bilang akan ke toilet, lalu mulai bergerak. Aku seperti macan tutul yang mencari mangsa di wilayahnya. Yang kucari bukan Budi, melainkan rekan-rekannya, orang-orang dari tim penjualan yang sama, yang tahu betul tentang mitra bisnis di Surabaya. Aku dengan cepat menentukan targetku. Pak Anton, salah satu anggota tim Budi. Pak Anton adalah orang yang ceria dan banyak bicara. Aku mengambil segelas jus jeruk dan mendekatinya. Pak Anton, apa kabar? Lama tidak bertemu. Bu Rina, lama tidak jumpa. Makin cantik saja. Memang beda ya istri direktur. Pasti jago sekali merawat suami dan anak di rumah. Pak Anton tertawa lebar. Aku tersenyum ramah dan menjawab, Pak Anton bisa saja. Saya juga sudah tua. Akhir-akhir ini Bagas nakalnya bukan main. Saya sampai kewalahan mengejarnya. Setelah berbasa-basi tentang anak dan cuaca, aku dengan santai mengalihkan pembicaraan. Tapi, suami saya sepertinya bekerja keras sekali akhir-akhir ini. Bolak-balik Surabaya terus. Melihat tumpukan struk hotel di rumah saja saya jadi kasihan. Pak Anton mengangguk. Namanya juga orang penjualan. Bu Rina. Pak Budi itu masih mending. Pasar Surabaya stabil. Kami-kami ini harus keliling seluruh pelosok negeri. Katanya mitra di sana itu Pak Tono. Ya? Orangnya alot sekali, kan? Suami saya selalu mengeluh. Saya suruh bawakan oleh-oleh khas Jakarta. Tapi kata Budi, orangnya tidak suka yang begitu-begitu. Aku berbicara seperti istri polos yang mengeluhkan sifat kaku suaminya. Tangan Pak Anton yang sedang mengambil salad berhenti di udara. Ia menatapku, wajahnya penuh kebingungan. Pak Tono? Aku mengangguk. Iya, Pak Tono. Kata Budi, dia dari grup perusahaan besar. Pak Anton tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat lepas. Bu Rina salah dengar kali. Di Surabaya tidak ada yang namanya Pak Tono. Mitra terbesar kita di sana itu PT Jaya Konstruksi. Dan penanggung jawabnya itu Ibu Ratna. Wah, beliau itu wanita besi sejati. Kok Pak Tono? Pak Anton masih tertawa. Tapi aku tidak. Aku tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaanku saat itu. Semua suara di sekitarku seakan lenyap. Suara musik, tawa, denting gelas. Semuanya hilang. Hanya kata-kata Pak Anton yang bergema di kepalaku. Di Surabaya tidak ada yang namanya Pak Tono. Penanggung jawabnya itu Ibu Ratna. Aku merasa kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada meja untuk tetap berdiri. 10 tahun.
Selama 10 tahun suamiku bercerita tentang pria yang tidak pernah ada. Nama rekaannya. Kenapa? Kenapa bukan Ibu Ratna? Seorang wanita. Ah, sepertinya saya yang salah ingat. Aku memaksakan senyum. Meskipun aku tahu senyumku pasti terlihat aneh. Mungkin Ibu Ratna, ya? Iya, iya. Pantas saja katanya orangnya sulit. Betul. Bu Ratna. Tapi Pak Budi kan hebat. Sendirian bisa menghadapi beliau dan dapat kontrak terus. Nah, Bu Rina makan dulu. Saya mau sapa direktur-direktur di sebelah sana dulu ya. Pak Anton menepuk bahuku dan pergi. Aku berdiri mematung di tempat. Gelas jus jeruk di tanganku terasa sedingin es. Ternyata, Pak Tono tidak ada. Yang ada hanya Ibu Ratna, popok, obat penurun panas, warung nasi, dan satu tiket taman hiburan. Gambaran itu menjadi lebih jelas. Jelas dengan cara yang kejam. Seorang wanita, dan seorang anak. Jantungku serasa diremas oleh seseorang. Rasa dikhianati. Ini bukan lagi duri kecil. Ini adalah pedang yang tajam. Tanpa sempat menoleh ke arah Budi dan Bagas, aku berlari keluar dari area pesta. Aku masuk ke toilet dan mengunci pintu. Aku melihat bayanganku di cermin. Seorang wanita dengan mata merah dan bibir bergetar. Itu bukan aku. Aku adalah Rina si wanita besi. Orang yang kuat dan logis. Tapi wanita di cermin itu sedang menangis. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti. 10 tahun adalah kebohongan, dan aku tidak bisa hidup dalam kebohongan itu bahkan 1 hari lagi. Aku harus pergi. Aku harus pergi ke Surabaya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa wanita yang disebut Ibu Ratna itu, dan siapa anak itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Budi yang tidur nyenyak setelah pesta. Napasnya teratur, tapi bagiku terdengar asing. Siapa sebenarnya pria yang tidur bersamaku selama 10 tahun ini? Aku sudah menangis habis-habisan di toilet. Sekarang yang tersisa di kepalaku hanyalah kekosongan dan sebuah keputusan yang dingin. Kebenaran. Aku butuh kebenaran. Aku tidak bisa bertanya langsung padanya. Ia adalah aktor yang hebat. Ia telah menipuku dengan sempurna selama 10 tahun. Jika aku bertanya, ia akan menciptakan Pak Tono yang lain. Alasan yang lain. Ia akan mencoba menenangkanku lagi dengan kelembutannya. Dan mungkin aku akan percaya lagi padanya. Aku takut pada kelemahanku sendiri. Tidak, aku tidak bisa bertanya. Aku harus mencarinya sendiri. Aku harus menggerebeknya. Aku butuh rencana. Rencana yang sempurna, sama seperti ia menipuku. Keesokan paginya, aku bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membicarakan pesta semalam dan betapa lucunya Pak Anton. Budi tidak curiga sedikit pun. Ia hanya tertawa dan berkata, "Pak Anton memang begitu. Kamu saja yang belum terbiasa." Senin berikutnya adalah hari H. Aku punya waktu seminggu untuk persiapan. Pertama, aku harus menitipkan Bagas. Aku tidak bisa membawanya. Aku menelepon ibuku di kampung. "Bu, ini Rina. Akhir-akhir ini aku stres sekali. Rasanya jenuh dengan pekerjaan rumah. Ibu bisa kesini akhir pekan ini, jenguk aku dan Bagas?" Ibuku khawatir. "Kenapa nak? Ada masalah dengan Budi?" "Tidak, Bu. Cuma aku yang agak lelah." "Oh ya, Bu. Ada teman dekatku di Bandung, baru saja melahirkan. Aku mau ke sana beberapa hari. Ibu bisa tolong jagain Bagas. Aku berangkat Senin, pulang Rabu." Aku berbohong pada ibuku. Kebohongan pertama dalam rencanaku. Suaraku bergetar. Tapi aku menahannya. Ibuku langsung setuju. "Iya, pergilah. Segarkan pikiranmu. Bagas biar ibu yang jaga." Berikutnya adalah tiket pesawat. Aku tidak menggunakan komputer di rumah, melainkan komputer di perpustakaan umum untuk memesan tiket. Tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Surabaya. Berangkat Senin pagi, pulang Rabu sore jadwal yang sama dengan Budi.
Tapi aku akan pergi dengan penerbangan yang lebih pagi dan pulang dengan penerbangan yang lebih malam. Aku juga memesan hotel. Bukan hotel Grand Mahakam. Aku mencari motel kecil yang bersih, beberapa ratus meter di seberang hotel Grand Mahakam. Tempat yang bisa mengawasi pintu depan hotel. Sekarang aku butuh alasan untuk Budi. Sayang, Senin depan aku mau ke Bandung ya. Teman dekatku kena baby blues setelah melahirkan. Aku akan di sana 2 hari. Ibu akan datang untuk menjaga Bagas. Budi tampak sedikit terkejut. Kok mendadak? Kenapa tidak pergi bersamaku akhir pekan saja? Temanku butuh aku sekarang. Cuma 2 hari kok. Kamu seperti biasa saja berangkat dinas. Aku akan pulang sebelum kamu tiba. Budi mengangguk. Ya sudah, hati-hati di jalan. Belikan hadiah untuk bayinya. Ia memberiku sebuah amplop berisi uang. Pakai ini. Jangan hemat-hemat. Aku menerima uang itu. Tanganku sedingin es. Ia begitu mempercayaiku. Atau mungkin ia terlalu sibuk dengan rahasianya sehingga tidak punya waktu untuk mencurigaiku. Seminggu berlalu dalam sekejap. Dan semua persiapan selesai. Koperku. Dan kopernya. 2 koper. 2 rahasia. Senin pagi. Ibuku datang. Rumah menjadi lebih ramai dari biasanya. Budi bangun pagi-pagi, mencium Bagas dan ibu mertuanya. Lalu ia berbalik padaku dan bertanya, "Pesawatmu jam berapa?" "Jam 9. Kamu berangkat duluan saja." "Oke." "Hati-hati ya, telepon kalau sudah sampai." Ia memelukku erat. Aku merasa kaku dalam pelukannya. "Iya. Kamu juga hati-hati." Ia menarik kopernya keluar. Suara roda yang akrab. Tapi hari ini, suara itu terdengar seperti hitungan mundur. Aku menunggu sampai ia menghilang. Lalu berkata pada ibuku, "Bu, aku berangkat ya. Tolong jaga Bagas." Aku mengambil koperku. Aku tidak akan ke Bandung. Aku akan terbang menuju pusat badai dalam hidupku. Selama di pesawat, aku tidak bisa menenangkan hatiku. Setiap kali pesawat sedikit berguncang, jantungku serasa mau copot. Aku tidak takut ketinggian. Aku takut pada sesuatu yang menantiku di darat. Aku sedang melakukan hal gila, pikirku. Seorang istri diam-diam membuntuti suaminya. Jika Budi tahu, apa yang akan ia pikirkan? Jika aku salah, jika semua ini hanya kesalahpahaman konyol, bagaimana aku akan menghadapinya? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, bayangan struk, nama Ibu Ratna, dan citra anak misterius itu kembali. Tidak, aku tidak salah. Aku berhak tahu kebenarannya. Surabaya menyambutku dengan sinar matahari yang terik. Udaranya benar-benar berbeda dari Jakarta. Aku bergegas naik taksi menuju motel yang sudah kupesan. Motel itu berada di sebuah jalan kecil yang menghadap serong ke Hotel Grand Mahakam. Dari jendela kamarku, pintu depan hotel bintang 5 yang megah itu terlihat jelas. Aku check-in. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk 1 tempat tidur dan 1 meja. Ada sedikit bau apek. Aku menarik kursi ke dekat jendela dan duduk. Rasanya seperti seorang detektif. Dan aku tertawa miris. Aku memeriksa ponselku. Ada pesan dari Budi. Aku sudah sampai. Sedang masuk hotel. Kamu sudah berangkat? Aku membalas. Masih nunggu di bandara. Pesawatnya delay. Kebohongan lagi. Aku mulai terbiasa berbohong. Aku duduk di sana dan menunggu. Tak terhitung berapa banyak tamu mewah yang keluar masuk pintu itu. Aku bertanya-tanya apa yang sedang Budi lakukan di dalam sana. Sedang mandi? Atau bergegas menemui Ibu Ratna itu? Aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari pintu itu. Aku memesan makanan ke kamar. Aku tidak ingin melewatkan apapun. Hari Senin berlalu dengan sia-sia. Aku tidak melihat Budi keluar. Mungkin ia hanya bekerja di dalam hotel, atau keluar lewat pintu belakang. Aku mulai cemas. Rencanaku ada celahnya. Selasa pagi. Hari yang sama dengan tanggal di Struk Taman Impian Surabaya. Aku bangun pagi-pagi sekali.
Mataku terpaku pada pintu depan. Jam 7. Jam 8. Sarapanku adalah roti tawar kering yang kubeli semalam. Jam 9. Pintu hotel terbuka dan siluet yang kukenal berjalan keluar. Budi. Jantungku berdebar kencang. Ia mengenakan kaos dan celana katun yang nyaman. Bukan pakaian untuk bertemu klien. Ia melihat sekeliling, lalu mulai berjalan ke arah jalan besar. Aku bergegas mengambil topi dan kacamata hitam, lalu berlari keluar kamar. "Pak, saya check out nanti ya," teriakku pada resepsionis. Aku menjaga jarak aman dan mengikutinya. Langkah Budi cepat. Ia tidak naik taksi. Ia berjalan ke arah sebuah kompleks perumahan tua, sekitar 2 blok dari hotel. Aku bersembunyi di balik pohon dan mobil yang terparkir. Rasanya seperti sedang syuting film murahan. Ia berbelok ke sebuah gang kecil. Aku ragu. Jika aku ikut masuk, aku bisa ketahuan. Tapi jika tidak, aku akan kehilangannya. Aku memutuskan untuk ikut masuk. Itu adalah gang buntu. Di ujung gang, ada sebuah rumah petak tua. Budi berhenti di depan salah satu rumah, sepertinya yang paling ujung. Ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dan seorang wanita muda keluar. Aku bersembunyi di balik tembok. Aku tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Aku hanya melihat Budi tersenyum. Senyum yang sangat cerah, yang jarang kulihat. Ia mengatakan sesuatu, lalu mereka berdua masuk ke dalam. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana. Di tengah panas Surabaya, keringat mengalir di punggungku. Bukankah dia seharusnya ada di Hotel Grand Mahakam? Ya, dia memang di sana. Tapi di siang hari, ia menghabiskan waktu dengan seorang wanita di kompleks perumahan tua ini. Ibu Ratna? Tidak mungkin. Seorang wanita besi tidak mungkin tinggal di tempat seperti ini. Lalu siapa wanita ini? Aku ingin mengetuk pintu, berteriak, menyerbu masuk. Tapi aku tidak punya keberanian. Aku mundur dan keluar dari gang itu. Aku kembali ke motel. Aku ambruk di tempat tidur. Ya, ini nyata. Ia punya wanita lain. Wanita yang tinggal di kompleks perumahan. Ia menginap di hotel bintang 5 untuk mengelabui perusahaan. Tapi sebenarnya ia datang ke sini, makan di warung nasi, menggunakan gosen, dan menghemat uang untuk wanita itu dan anak mereka. Popok dan susu formula itu untuk anak mereka. Dadaku serasa hancur. 10 tahun. 10 tahunku. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di sana. Saat aku sadar, langit sudah berwarna jingga. Sudah hampir jam 3 sore. Minggu lalu, pada jam ini, ia berada di Taman Impian Surabaya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pulang ke Jakarta? Atau tetap di sini? Tidak. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak bisa pulang begitu saja. Aku harus melihat wajah wanita itu. Aku juga harus melihat anak itu. Aku berganti pakaian dan kembali ke gang itu. Tapi kali ini aku tidak masuk. Aku duduk di sebuah kafe kecil di mulut gang. Aku menunggu. Saat malam tiba, lampu-lampu di gang mulai menyala. Dan akhirnya, pintu rumah itu terbuka. Budi berjalan keluar, diikuti oleh wanita tadi. Kali ini, wanita itu menggendong seorang anak. Anak laki-laki, sekitar 7 atau 8 tahun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dan Budi melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dengan sangat alami, ia berbalik dan menyibakkan rambut wanita itu yang tertiup angin dan menutupi matanya. Gerakan yang sangat mesra. Mereka berdiri di sana, berbincang sebentar. Wanita itu tertawa, dan anak itu menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mereka terlihat persis seperti sebuah keluarga. Budi melambaikan tangan, lalu berbalik dan dengan cepat keluar dari gang. Ia kembali ke arah Hotel Grand Mahakam. Kembali ke kehidupan bintang 5-nya. Meninggalkanku sendirian di kafe dengan kebenaran yang begitu kejam.
Hari Selasa yang menentukan itu berlalu seperti mimpi buruk. Aku melihatnya. Aku melihat wanita itu, melihat anak itu, dan melihat gerakan mesra Budi. Aku tidak langsung kembali ke motel. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan Surabaya. Lampu neon dari hotel-hotel besar menyilaukan mataku. Aku terus berjalan tanpa arah. Pikiranku kacau. Gambaran Budi menyibakkan rambut wanita itu terus berulang. Itu lebih menyakitkan daripada ditampar. Tamparan hanya menyakiti kulit. Tapi pemandangan itu mengoyak jantungku. Ia telah menipuku. Bukan sekadar kebohongan. Ia telah mengkhianatiku. Aku baru kembali ke motel lewat tengah malam. Kamar yang pengap menyambutku. Aku sadar malam ini adalah malam Selasa. Budi pasti sedang tidur di Hotel Grand Mahakam. Ia pasti akan mengirimiku pesan. Benar saja. Layar ponselku menyala. Masih belum tidur? Rapat dengan klien selesai larut. Capek sekali. Kangen kamu dan Bagas. Aku menatap pesan itu lekat-lekat. Rapat dengan klien. Capek sekali. Aku melempar ponselku ke dinding. Ponsel itu membentur dinding, jatuh ke kasur, dan tidak pecah. Aku terduduk dan tertawa bercampur air mata. Ia benar-benar aktor yang hebat. Aku tidak tahu harus kagum atau membencinya. Rabu pagi. Hari ini ia pulang. Aku juga pulang. Tapi aku tidak bisa pulang begitu saja. Aku tidak bisa kembali ke Jakarta dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa sambil menunggu surat cerai. Tidak. Aku Rina, seorang akuntan. Semua pembukuan harus jelas. Aku harus tahu siapa wanita itu. Dan anak siapa anak itu. Aku sangat takut. Tapi setelah syok semalam, rasa takut itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi amarah yang dingin. Aku kembali ke gang itu. Kali ini aku tidak duduk di kafe. Aku berjalan lurus ke rumah di ujung gang itu. Apa yang harus kulakukan? Mengetuk pintu. Memakinya? Menjambak rambutnya? Tidak. Itu bukan caraku. Aku berdiri di sana sejenak. Aku melihat ada keranjang mainan usang tergantung di jendela. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Aku pergi ke pasar, membeli sekantong buah dan sekotak susu. Lalu aku kembali dan mengetuk pintu. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Aku hanya merasa harus melakukan ini. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan wanita itu berdiri di depanku. Ia muda. Jauh lebih muda dari yang kukira. Dan ada sesuatu yang familiar di wajahnya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, menandakan kelelahan. Ia mengenakan daster usang. Ia menatapku dengan heran. Cari siapa, ya? Suaranya juga terdengar familiar. Aku menyodorkan kantong buah itu. Suaraku bergetar. Saya teman Budi. Budi minta tolong antarkan ini. Kebohongan lagi. Aku semakin terperosok ke dalam jurang yang kubuat sendiri. Wanita itu terkejut. Teman? Teman Mas Budi. Ia menatapku. Lalu ke kantong buah. Mas Budi tidak bilang apa-apa sama saya. Ada rapat mendadak. Dia suruh saya sampaikan ini untuk Mbak Sari. Aku berjudi. Aku tidak tahu namanya. Aku hanya menyebut nama acak yang terlintas di benakku. Dan aku benar. Atau hampir benar. Wajah wanita itu berubah. Ibu. Siapa? Suara anak kecil terdengar dari dalam. Dan seorang anak laki-laki berlari keluar. Anak yang sama dengan yang kulihat semalam. Tapi kali ini, di siang hari, tepat di depanku, dan aku membeku di tempat. Anak itu tidak hanya mirip dengan Bagas. Apakah itu Bagas? Tidak. Tidak mungkin. Tapi seolah-olah Bagas sedang berdiri di depanku. Anak itu melihatku, lalu bersembunyi di belakang punggung ibunya. Wanita itu, yang baru tersadar, menatapku, matanya penuh kewaspadaan. Anda siapa? Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Aku menatap anak itu lekat-lekat. Dan saat itu, aku sadar mengapa wajah wanita ini terasa familiar. Ia memiliki kemiripan dengan Budi,
Ia mirip dengan Bima, saudara kembar Budi yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Aku tergagap. Anda, Mbak Sari, istri almarhum Bima? Wanita itu terperangah. Ia mundur selangkah. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu? Aku menjatuhkan kantong buah itu. Susu tumpah kemana-mana. Kebenaran ternyata berbeda dari yang kuduga. Bukan wanita simpanan. Sesuatu yang jauh lebih rumit dari itu. Aku berdiri mematung di tengah buah-buahan yang berserakan dan genangan susu. Anak itu, ketakutan, menangis dan memeluk kaki ibunya. Wanita bernama Sari itu dengan cepat mengangkat anaknya dan mundur ke dalam rumah. Matanya menatapku dengan penuh ketakutan dan kewaspadaan. Seolah aku adalah binatang buas. Anda siapa? Bagaimana Anda tahu nama saya? Bagaimana Anda tahu suami saya? Teriaknya dengan suara serak. Pikiranku kacau balau. Anak yang mirip seperti kembar dengan Bagas. Wanita yang mirip dengan Budi dan almarhum kakaknya. Nama Bima dan Sari. Semuanya bercampur aduk. Saya Rina. Istri Budi. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, Sari membeku. Wajahnya yang penuh kewaspadaan berubah menjadi sesuatu yang tak terlukiskan. Campuran antara rasa malu, takut, dan putus asa. Masuk dulu, Bu, kata Sari setelah jeda yang lama. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruangan sempit, mungkin hanya seluas 15 meter persegi, penuh sesak dengan perabotan tua. Bau lembab dan bau obat menusuk hidungku. Anak itu sudah berhenti menangis dan duduk di tempat tidur lipat yang usang. Ia menatapku dengan matanya yang besar mirip sekali dengan Bagas tetapi ia sangat pucat dan bibirnya tidak berwarna. Maaf datang tiba-tiba begini, kataku sambil duduk di satu-satunya kursi plastik yang ada. Namanya Agas, kata Sari. Mirip sekali dengan Bagas saya, kataku seperti orang linglung. Bagas putra saya. Sari menunduk. Agas putranya Mas Bima. Mas Bima dan Mas Budi kan kembar. Benar. Saudara kembar. Wajar jika putra mereka mirip satu sama lain. Aku telah melupakan fakta itu. Mas Budi yang membantu kami. Lanjut Sari dengan suara bergetar. Setelah Mas Bima pergi, hanya Mas Budi. Saya tahu, potongku. Saya melihat struk-struknya. Tapi struk apa yang kulihat? Struk popok, susu formula, dan obat. Bukan struk untuk wanita simpanan. Mas Budi sudah cerita pada ibu? Sari menatapku dengan mata penuh harap. Tidak, jawabku. Dia tidak bilang apa-apa. Harapan di mata Sari lenyap. Ia kembali menunduk. Tolong Bu, jangan persulit Mas Budi. Beliau sudah sangat menderita. Kami berutang budi padanya. Saya tidak bermaksud mempersulitnya, kataku. Saya hanya ingin tahu alasannya. Kenapa ia harus berbohong pada saya? Karena saya, Ishak Sari. Air mata mengalir di pipinya yang lelah. Agak sakit parah. Bu, ini adalah pemandangan yang memilukan. Bukan adegan perselingkuhan, melainkan potret seorang ibu yang tak berdaya di sisi anaknya yang sakit. Sakit apa? Tanyaku. Anemia aplastik. Kegagalan fungsi sumsum tulang, kata dokter, pengobatannya jangka panjang dan biayanya sangat besar. Kalau tidak ada biaya, Sari tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan terisak sambil menutupi wajahnya. Melihat ibunya menangis, Agas ikut cemberut. Aku memandangi sekeliling ruangan. Bubur bayi, obat-obatan, dan tiket Taman Impian Surabaya dari minggu lalu, ditempel dengan rapi di dinding seperti sebuah lukisan berharga. Tiket taman hiburan itu. Tunjukku. Sari menyeka air matanya. Itu dari Mas Budi. Minggu lalu kondisi agak sedikit membaik. Dia merengek ingin pergi. Mas Budi yang membawanya. Mereka bermain sekitar 1 jam. Agak senang sekali. Sampai ditempel di situ. 1 tiket dewasa dan mungkin 1 anak yang gratis. Semua kepingan puzzle menyatu. Budi. Ia tidak berselingkuh. Ia memikul sebuah rahasia yang berat, mahal,
dan penuh kemanusiaan. Ia menipuku. Tapi untuk melindungi siapa? Sari dan Agas? Atau aku? Aku tidak lagi merasakan amarah. Yang ada hanyalah perasaan rumit, campuran antara hormat dan kasihan. Kasihan padanya, kasihan pada ibu dan anak ini, dan kasihan pada diriku sendiri yang terasing dari rahasia itu. Aku duduk lama di rumah Sari. Isak tangisnya mereda. Agas, kelelahan, tertidur di pangkuan ibunya. Wajahnya yang tertidur tampak damai, tetapi pucatnya tak bisa disembunyikan. Aku mengerti, tapi mengerti bukan berarti menerima. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih tenang. Sari menggeleng. Saya tidak tahu. Saya pernah bertanya, katanya ibu, baru saja melahirkan Bagas, kondisi ibu lemah, dia tidak mau membuat ibu khawatir. Lama-kelamaan sepertinya jadi kebiasaan. Sekali berbohong, jadi terus berbohong. Mas Bima, meninggalnya bukan karena kecelakaan, kan? Tanyaku. Sari terkejut. Ya, Mas Budi bilang pada saya itu kecelakaan. Dia, seorang pahlawan, kata Sari dengan suara penuh bangga. Dia menyelamatkan seorang anak yang tenggelam di laut dekat Surabaya, tapi dia sendiri tidak berhasil keluar. Sebuah pedang lagi. Suamiku bahkan menipuku tentang kematian saudaranya. Aku berdiri. Baiklah. Terima kasih Mbak Sari. Sari menatapku dengan cemas. Ibu mau bagaimana? Tolong jangan bilang pada Mas Budi kalau ibu datang ke sini. Dia akan marah pada saya. Saya tidak akan bilang, jawabku. Ini masalah antara saya dan dia. Aku keluar dari gang itu. Matahari Surabaya masih terik, tapi tidak lagi terasa panas, hatiku sedingin es. Aku telah menemukan kebenaran, tapi bukan kebenaran seperti ini yang kuinginkan. Aku ingin menggerebek perselingkuhan. Menyakitkan, tapi sederhana. Cukup dengan perceraian, tapi ini adalah masalah rumit yang melibatkan moral, hutang budi, dan wasiat. Aku kembali ke motel. Sudah lewat tengah hari, Budi pasti sudah meninggalkan kompleks perumahan itu. Kembali ke Hotel Grand Mahakam, makan siang, dan bersiap untuk rapat sore. Sore ini ia akan terbang kembali ke Jakarta. Aku juga harus kembali. Tapi aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku butuh rencana. Bukan untuk membongkarnya, tapi untuk membawa semuanya ke permukaan, dengan caraku. Aku duduk di kamar dan berpikir. Jika aku kembali ke Jakarta dan berkata, aku tahu semuanya, ia akan hancur. Ia akan meminta maaf. Lalu apa? Apakah ia akan terus membiayai mereka secara diam-diam? Atau kami akan bertengkar karena masalah uang? Tidak. Aku harus membuatnya mengaku sendiri. Aku melihat jam. Pukul 1 siang. Aku menelepon Budi. Jantungku berdebar kencang. Halo, sayang, ini aku. Suara Budi terdengar, masih tenang seperti biasa. Bagaimana Bandung? Temanmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suaraku bergetar. Kamu di mana sekarang? Di hotel. Habis makan siang. Mau siap-siap rapat. Nanti sore pulang. Ada apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak di Bandung. Hening di seberang sana. Aku sekarang di Surabaya. Keheningan itu memanjang. Aku seperti bisa mendengar napasnya. Sayang, apa maksudmu? Aku di Surabaya. Di Hotel Grand Mahakam. Kebohongan lagi. Tapi kali ini, kebohongan yang diperhitungkan. Kamu. Ngapain di sana? Kenapa kamu ada di sana? Suara Budi berubah menjadi panik. Mau kasih kejutan buat kamu. Aku di sini. Di kamar 718. Tetap di sana. Jangan kemana-mana. Aku segera ke atas. Ia menutup telepon. Aku bergegas berdiri. Aku berjudi. Jika kamu sekarang ada di hotel, dan aku berbohong ada di kamarmu. Aku hanya menyebut nomor kamar acak.
Ia pasti akan berlari ke atas. Dan saat ia menemukan kamarnya kosong, aku berlari keluar dari motel. Menyeberang jalan. Aku berlari masuk ke lobi Hotel Grand Mahakam. Aku harus ke kamar 1708. Aku tidak punya kunci kartu. Aku berlari ke lift. Beruntung ada tamu lain yang sedang menunggu. Aku masuk bersama mereka. Aku menekan tombol lantai 17. Aku tidak tahu apakah 1708 benar-benar kamarnya atau kamar orang lain. Aku hanya menebak. Aku berdiri di depan kamar 1708. Sekarang apa? Haruskah aku mengetuk? Saat itu, pintu lift di ujung koridor terbuka. Budi berlari keluar. Ia melihatku. Ia membeku sekitar 20 meter dariku. Sementara aku berdiri tepat di depan pintu kamar 1708. Kami saling pandang. Dan saat itu, aku tahu aku memenangkan perjudian ini. 1708 adalah kamarnya. Ia menatapku, lalu menatap pintu kamarnya. Wajahnya pucat pasi. Ia pasti sadar. Keberadaanku di sini berarti aku tahu sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa yang kuketahui. Koridor Hotel Bintang 5 yang berkarpet tebal itu begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Budi di ujung koridor. Aku di depan pintu kamar 1708. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Tak satu pun dari kami bergerak. Akhirnya, ia mulai berjalan perlahan ke arahku. Ia tidak menatapku. Ia menatap pintu kamar 1708 seolah itu adalah monster. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya serak. Mencarimu, jawabku. Suaraku luar biasa tenang. Aku bilang aku di kamar 1708. Dan kamu percaya? Ia memejamkan mata. Kelelahan yang luar biasa terpancar di wajahnya. Ia sadar aku telah menjebaknya. Bagaimana kamu tahu kamar ini? Menebak. Ia tersenyum pahit. Hebat. Kamu memang selalu hebat. Tidak mau mengundangku masuk? Tanyaku sambil menunjuk pintu. Kita tidak bisa terus bicara di sini. Ia menatapku dengan tatapan yang rumit. Masuklah. Ia mengeluarkan kunci kartu dari sakunya. Dengan bunyi bip yang kering, pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Kamar mewah yang 3 kali lebih luas dari rumah Sari. Aroma pengharum ruangan yang wangi. Kopernya tertata rapi di rak, dan setelan yang akan dipakainya pulang ke Jakarta tergantung rapi di gantungan baju. Inilah dunia bintang 5-nya. Ia menutup pintu. Bunyi kunci klik, seolah menandai akhir dari segalanya. Sejak kapan kamu tahu? Tanyanya tanpa berbalik. Ia memandang keluar jendela, ke arah pemandangan kota. Sejak aku tahu tentang Pak Tono yang tidak pernah ada? Atau sejak aku tahu kamu makan di warung nasi sambil menginap di Hotel Bintang 5? Atau sejak aku tahu kamu membeli popok dan obat penurun panas anak-anak? Setiap pertanyaanku membuat bahunya sedikit bergetar. Atau, sejak aku tahu ada seorang wanita dan seorang anak di rumah ujung gang itu? Pertanyaan terakhir kuucapkan dengan suara pelan. Budi berbalik dengan cepat. Wajahnya tidak berdarah sama sekali. Kamu? Ke sana? Kamu ke sana. Apa yang kamu katakan padanya? Ia berlari ke arahku dan mencengkeram bahuku. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Katakan. Kamu tidak melakukan apa-apa pada mereka, kan? Cengkeramannya kuat. Ia ketakutan. Bukan takut pada apa yang kuketahui. Ia takut aku akan menyakiti mereka. Tidak sakit, tapi hatiku sakit. Ia melindungi mereka dariku. Aku menatap matanya lurus-lurus. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertanya. Dan aku melihat. Aku melihat Mbak Sari. Dan aku melihat Agas. 2 nama itu seperti obat penenang. Cengkeramannya perlahan mengendur. Ia mundur dan terduduk di tempat tidur. Sari, Agas, gumamnya. Lalu ia menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang direktur. Itu adalah tatapan orang yang tertangkap basah. Orang yang telah kehabisan semua tenaganya.
Kamu tahu semuanya. Lalu ia menangis. Priaku. Pria yang tidak menangis bahkan ketika ayahnya meninggal. Pria yang telah memainkan sandiwara selama 10 tahun. Sekarang, ia duduk di tempat tidur hotel bintang 5 dan menangis seperti anak kecil. Bukan menangis karena malu, bukan menangis karena ketahuan. Aku mendengar suara tangisnya. Itu bukan tangisan. Itu adalah isakan. Isakan seseorang yang telah menahan segalanya terlalu lama. Isakan kelelahan, tekanan, dan kesepian karena terperangkap dalam rahasianya sendiri. Inilah air mata yang sesungguhnya di balik pintu itu. Bukan air mata Sari, melainkan air mata Budi. Pintu rahasianya akhirnya terbuka lebar oleh tanganku. Di dalamnya, hanya ada seorang pria yang kelelahan dan sedang menangis. Aku hanya berdiri diam, membiarkan Budi menangis. Aku tidak mendekat, tidak menawarkan tisu. Aku membiarkannya menangis. Mungkin selama 10 tahun ini, ia ingin menangis seperti ini sekali saja. Kamar mewah ini terasa seperti sebuah panggung. Dan Budi, setelah 10 tahun memerankan direktur sukses dan suami sempurna, akhirnya bisa melepaskan topengnya. Setelah beberapa lama, isak tangisnya mereda. Ia menyeka wajahnya dengan gerakan canggung. Duduklah, Rina. Suaranya serak. Aku menarik kursi beludru di samping meja dan duduk di hadapannya. Kami seperti sedang bernegosiasi. Negosiasi terakhir dari 10 tahun pernikahan kami. Maaf, adalah kata pertama yang ia ucapkan. Aku tidak butuh permintaan maaf. Jawabku, suaraku lebih dingin dari yang kuduga. Aku butuh penjelasan. Kenapa? Kenapa Sari dan kenapa Agas? Ia menatapku dengan matanya yang merah. Kamu sudah melihat mereka. Anak itu mirip sekali dengan Bagas, kan? Seperti kembar. Dia putra Bima. Bima dan aku kan kembar, kamu tahu itu. Aku tahu. Tapi aku tidak tahu kalau Bima seorang pahlawan. Budi terkejut. Sari menceritakan semuanya? Sari bilang Bima meninggal karena menyelamatkan orang. Tapi kamu bilang padaku dia meninggal karena kecelakaan. Budi menunduk dalam-dalam. Ia mengepalkan kedua tangannya. Aku tidak ingin kamu tahu. Tidak ingin aku tahu kalau dia seorang pahlawan. Atau tidak ingin aku tahu kalau kamu punya beban. Keduanya. Budi mengangkat kepala. Saat Bima meninggal, aku ada di sana. Aku yang mengangkatnya dari air. Dia memegang tanganku erat, tapi tidak bisa bicara. Dia hanya menatap ke arah Sari. Waktu itu Sari sedang mengandung Agas. Ia berhenti, seolah ingatan itu menyakitkan. Sari hancur, dan dia melahirkan prematur. Agas lahir lemah, dan dokter bilang dia sakit. Anemia aplastik. Kegagalan fungsi sumsum tulang. Kamu tahu itu penyakit apa? Aku menggeleng. Mesin penghisap uang. Lubang tanpa dasar. Harus terus disuntik dana. Transfusi darah, transfusi trombosit. Harga obatnya lebih mahal dari emas. Budi menatapku. Saat itu, kamu baru saja melahirkan Bagas. Kamu melahirkan dengan susah payah. Badanmu lemah, bahkan sedikit mengalami depresi pasca melahirkan. Ingat, kamu menangis setiap hari. Hanya memeluk Bagas dan menangis. Aku ingat. Masa tergelap dalam hidupku. Aku memang lemah. Aku melihatmu, melihat Bagas. Lalu aku melihat Sari dan Agas. 2 anak yang lahir hanya selisih beberapa bulan. Satunya sehat, satunya berjuang antara hidup dan mati. Ayahnya sudah tidak ada. Ibu kita, kamu tahu sendiri, jantungnya lemah. Aku tidak bisa memberitahunya. Hanya aku satu-satunya laki-laki. Aku harus turun tangan. Tapi uang dari mana? Gajiku waktu itu sangat kecil. Dalam situasi seperti itu, kalau aku memberitahumu, kamu akan hancur. Keluarga kita, keluarga yang baru kita bangun ini, akan hancur berkeping-keping. Suaranya tercekat. Jadi aku memilih. Aku memilih untuk berbohong.
Aku berbohong Bima meninggal karena kecelakaan agar hatimu tenang. Aku bilang pada perusahaan aku punya koneksi di Surabaya untuk dapatkan kontrak, agar aku bisa dapat tugas perjalanan dinas. Aku berbohong pada Ibu Ratna, bilang akan menangani semua pekerjaan sulit asal kontraknya diberikan. Dan aku berbohong padamu, bilang aku akan bertemu Pak Tono. 10 tahun, Rina. 10 tahun. Ia tertawa. Aku ini pembohong profesional. Lalu uangnya? Tanyaku dengan pertanyaan seorang akuntan. Uang dari mana? Uang perusahaan. Aku bilang menginap di Hotel Grand Mahakam dan mendapat reimbursement dari kantor. Tapi sebenarnya aku hanya check-in lalu pergi ke rumah Sari. Uang yang kuhemat dari naik gosen dan makan di warung nasi, uang itu kuberikan semua untuk Agas. Gajiku, bonusku, semuanya. Aku berhemat setiap sen seperti pedagang. Tiket Taman Impian itu juga untuk Agas. Dia hampir tidak pernah keluar rumah. Hari itu kondisinya membaik dan dia merengek. Aku tidak tega menolaknya. Aku pergi berdua saja dengannya. Aku terdiam. Kebenaran terungkap. Bukan karena perselingkuhan, tapi karena pengorbanan. Sebuah kebenaran yang mengejutkan. Suamiku sendirian menanggung 2 keluarga. Ia bekerja gila-gilaan, menghemat setiap sen, dan harus memainkan 2 peran. Direktur di Hotel Bintang 5, dan seorang pria yang naik gosen dan makan di warung nasi. Dan aku di rumah mengeluh karena suamiku terlalu sering dinas, menikmati hidup sebagai istri direktur. Aku tidak tahu apa-apa. Aku terkejut. Karena kebenaran itu, dan karena kebodohanku sendiri, aku duduk di kamar mewah itu, memandangi pria yang selama 10 tahun ini kusebut suami. Ia baru saja menceritakan sebuah kisah yang jika diceritakan orang lain, akan kukatakan itu cerita sinetron. Ia bukan Budi, suamiku yang direktur penjualan sukses. Lembut tapi sedikit membosankan. Ia adalah pahlawan tanpa suara, pembohong yang hebat, adik yang menepati janji, dan paman yang luar biasa. Dan suami yang tidak mempercayai istrinya. Begitu banyak identitas. Semuanya adalah dia. Dan aku sadar, selama 10 tahun ini, aku hanya mengenal sebagian kecil dari dirinya, bagian yang ia izinkan untuk kuketahui. Kenapa? Tanyaku. Pertanyaan ini berbeda dari yang tadi. Aku mengerti alasannya di awal. Tapi kenapa sampai 10 tahun? Bagas sudah besar. Aku tidak lemah lagi. Kenapa kamu tidak bilang? Budi menatapku. Matanya lelah, karena sudah menjadi kebiasaan. Rina, katanya pelan. Seperti mesin, aku hanya melakukannya. Pergi Senin, pulang Rabu. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Kalaupun aku bilang, apa yang harus kukatakan padamu? Rina, sebenarnya selama 10 tahun ini aku menipumu. Aku punya beban lain. Maukah kamu ikut memikulnya? Ia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa. Aku melihatmu bahagia. Melihat Bagas tumbuh sehat. Melihat keluarga ini damai. Aku tidak berani merusaknya. Aku pikir, lebih baik aku sendiri yang menderita daripada seluruh keluarga kita menderita. Kamu pikir aku ini apa? Suaraku mulai bergetar. Inilah intinya. Kamu pikir aku ini orang seperti apa? Aku ini istrimu. Istri itu partner untuk berbagi segalanya. Bukan boneka yang kamu simpan di dalam kotak kaca. Dengan berbuat seperti itu, kamu bukan memikul beban sendirian. Kamu merampas hakku sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kamu menyingkirkan aku dari hidupmu. Bukan, Rina. Bukan begitu. Aku berdiri tegak. Air mata yang kutahan sejak di rumah Sari akhirnya tumpah. Iya. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Kamu pikir aku lemah. Kamu pikir aku tidak akan tahan menderita. Kamu lupa siapa aku. Aku Rina si wanita besi. Aku seorang akuntan. Aku bisa menghitung.
Aku bisa menyelesaikan masalah. Kita punya dua kepala. Kenapa kepalaku tidak kamu pakai? Aku menangis. Karena amarah. Karena merasa diabaikan. Maaf. Budi bangkit dan mendekatiku. Ia mencoba memelukku. Tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku juga tidak butuh belas kasihanmu. Aku sudah datang sampai sini dan tahu segalanya. Sekarang kamu mau aku bagaimana? Aku tidak tahu, kata Budi dengan suara putus asa. Ia takut. Takut aku akan meminta cerai. Aku menatapnya. Pria yang gemetar di hadapanku. Kamu mau aku bagaimana? Aku juga tidak tahu. Aku datang ke sini untuk menggerebek perselingkuhan suamiku. Aku sudah siap untuk bercerai. Siap mengambil hak asuh Bagas. Siap menghitung berapa banyak yang harus kamu berikan padaku. Tapi, aku menyeka air mataku. Kamu bahkan tidak memberiku alasan sesederhana itu. Kamu memberiku kisah kepahlawanan. Sekarang aku harus bagaimana? Haruskah aku membencimu karena kamu berbohong? Atau haruskah aku menghormatimu karena kamu berkorban? Aku lelah, Budi. Aku benar-benar lelah. Itu benar. Aku sangat lelah. Karena penerbangan, pengintaian, dan kebenaran ini. Identitas asli Budi menjadi jelas. Ia orang baik yang bodoh. Dan identitasku? Aku adalah istri dari orang baik yang bodoh. Dan aku berada di persimpangan jalan. Menjadi bodoh bersamanya, atau meninggalkannya. Dan aku tahu, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku kembali tenang. Air mataku berhenti. Sekarang adalah waktunya Rina si wanita besi. Duduk, Budi, kataku. Ia menurut, duduk di tepi tempat tidur di hadapanku. Aku butuh angka. Angka. Ia bingung. Angka? Ya, angka. Selama 10 tahun, berapa yang sudah kamu habiskan untuk Agas? Totalnya. Budi menggeleng. Aku tidak tahu. Tidak pernah kuhitung. Seorang direktur penjualan tidak pernah menghitung? Sulit dipercaya. Coba perkirakan. Budi memejamkan mata. Mencoba menghitung. Setiap minggu biaya transfusi. Lalu biaya makan. Sewa rumah. Sebulan mungkin 2,3 juta. Kalau dirawat inap lebih besar lagi. Aku menghitung dalam hati. Sebulan 3 juta, setahun 36 juta, 10 tahun 360 juta. Jumlah yang fantastis. Dari mana uang sebanyak itu? Gajiku, bonus, uang yang kuhemat dari biaya dinas, dan aku kerja sampingan. Kerja sampingan? Setelah pulang kantor, aku jadi konsultan strategi untuk perusahaan-perusahaan kecil. Aku bilang padamu aku sedang rapat. Aku teringat. Malam-malam ketika ia mengurung diri di ruang kerja untuk rapat online, melarang aku dan Bagas masuk, kukira ia benar-benar rapat. Ternyata ia kerja sampingan. 360 juta. Aku mengucapkan angka itu. Kamu menanggungnya sendirian? Tidak ada cara lain. Mbak Sari? Dia tidak bekerja? Bagaimana dia bisa bekerja? Suara Budi sedikit meninggi. Anaknya sakit seperti itu, dia harus siaga 24 jam. Agas sangat lemah. Sedikit saja lengah. Entah apa yang akan terjadi. Dia sudah cukup menderita. Ia lagi-lagi membelanya. Jadi selama 10 tahun kamu satu-satunya sumber penghasilan mereka? Tidak juga. Budi ragu. Karena Bima pahlawan, Sari dapat tunjangan dari pemerintah. Tapi kamu tahu sendiri, uang itu tidak cukup. Hanya sebagian kecil sekali. Biaya obat. Agas banyak yang tidak ditanggung asuransi. Aku mengangguk. Sekarang pembukuannya jelas. Pemasukan dan pengeluaran. Dan pengeluaran jauh lebih besar dari pemasukan. Kenapa tidak menggalang dana? Bima kan pahlawan. Aku tidak bisa. Budi menggeleng. Itu harga diriku. Harga diri keluarga kami. Selama aku masih hidup dan bisa mencari uang,
Aku tidak bisa meminta-minta untuk keponakanku. Bima di surga tidak akan memaafkanku. Harga diri seorang pria. Sesuatu yang sangat mahal. Lalu rencanamu ke depan bagaimana? Tanyaku. Sampai kapan sandiwara ini akan berlanjut? Sampai Agas sembuh? Atau sampai kamu tumbang? Budi terdiam. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak tahu apa-apa tentang penyakit Agas. Penyakit itu bisa disembuhkan. Tanyaku. Budi menatapku. Kata dokter, satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum tulang, tapi harus menemukan yang cocok. Selama 10 tahun, aku dan Sari sudah tes, tapi tidak cocok. Bagas. Celetukku. Wajah Budi pucat pasi. Apa maksudmu? Bagas. Bagas dan Agas kan sepupu, dan mereka mirip sekali. Mungkin sumsum tulang Bagas cocok. Tidak. Teriak Budi. Ia berdiri tegak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tidak akan pernah. Bagas anakku. Tidak bisa. Aku sudah terlalu banyak berutang pada kalian. Aku tidak bisa merebut kesehatan anakku untuk menyelamatkan keponakanku. Tidak bisa. Aku menyelesaikan kalimatnya. Budi putus asa. Lebih baik Agas mati daripada aku harus menyakiti Bagas. Aku menatapnya. Sekarang aku mengerti. Inilah alasan terbesar mengapa ia tidak memberitahuku. Ia bukan takut aku tidak sanggup menanggung beban finansial. Ia takut. Ia takut aku akan berada di persimpangan pilihan ini. Pilihan antara anakku dan keponakan suamiku. Dan ia telah memilih untukku. Ia memilih cara merahasiakan semuanya agar anakku, Bagas, benar-benar aman. Jangan pikirkan itu lagi, Rina. Kumohon. Budi terduduk. Ia benar-benar terlihat lelah. Aku memandangnya. Beban pria ini bukan hanya uang. Bebannya adalah wasiat, nyawa seorang anak, dan ketakutan untuk memilih. Selama 10 tahun ia hidup terjepit di antara itu. Di satu sisi, aku dan Bagas, keluarga yang damai dan sehat tempat ia berada. Di sisi lain, Sari dan Agas, keluarga yang hancur dan sakit yang harus ia tanggung. Ia mencoba melindungi keduanya, dan untuk itu ia harus membelah dirinya menjadi dua. Direktur Budi yang sukses di Jakarta yang mencintai istri dan anaknya, dan Paman Budi di Surabaya yang diam-diam berhemat naik gosen dan makan di warung nasi. Aku bertanya-tanya, selama 10 tahun ini, apakah ia pernah mencampur adukan kedua peran itu? Pasti berat, ya? Tanyaku, kali ini suaraku jauh lebih lembut. Budi mengangkat kepala, menatapku. Ia tampak terkejut dengan perubahanku. Ia mengangguk pelan. Kamu tidak akan bisa membayangkannya, Rina, katanya. Ada kalanya aku rapat dengan mitra di restoran bintang 5, tapi makanan tidak bisa kutelan. Karena sore itu aku harus membawa Agas ke rumah sakit, dan aku belum punya uang untuk biaya obat bulan ini. Ada kalanya aku tidur memelukmu, tapi tidak bisa terlelap. Kamu tidur nyenyak, tapi aku terjaga. Bagaimana kalau bulan depan Ibu Ratna tidak memperpanjang kontrak? Bagaimana kalau bonus kuartal ini dipotong? Bagaimana kalau ada telepon dari rumah sakit? Dan aku takut. Takut apa? Suatu saat aku akan melakukan kesalahan. Mencampuradukan dua kehidupan ini. Ketahuan olehmu. Seperti hari ini. Ia tersenyum sedih, dan takut aku tidak akan sanggup lagi. Kalau terjadi apa-apa pada Agas, aku tidak tahu harus bilang apa pada Bima. Ia hidup untuk orang yang sudah mati. Tiba-tiba aku sadar, beban terbesarnya bukanlah Sari atau Agas, melainkan Bima. Bayang-bayang saudara kembarnya yang seorang pahlawan. Ia berusaha hidup untuk Bima juga. Berusaha menggantikan peran Bima sebagai kakak, ayah, dan suami, sementara ia gagal dalam perannya sebagai suamiku. Kamu tidak pernah berpikir kalau kamu memberitahuku, aku akan ikut memikulnya. Aku berpikir begitu, kata Budi. Tapi awalnya aku takut kamu akan hancur. Lalu, aku malu. Aku sudah terlalu lama berbohong. Aku tidak tahu bagaimana harus memulainya.
Aku takut kamu akan meremehkanku. Pria yang membohongi istrinya demi mengurus orang lain. Dan aku takut kamu akan seperti kamu sekarang. Ia menunjukku. Duduk di sana, menghitung, menanyakan biayanya, memperlakukan semuanya seperti pembukuan, dan pada akhirnya berkata, "Tidak bisa. Terlalu besar." Aku tidak setuju. Aku kehilangan kata-kata. Ucapannya benar. Aku seorang akuntan. Aku akan menghitung. Aku akan bertanya. Dan aku tidak tahu bagaimana aku akan menjawab. Jika 10 tahun yang lalu, saat aku sedang berjuang dengan depresi pasca melahirkan, mungkin aku akan berkata tidak bisa. Budi mengenalku. Ia sangat mengenalku. Ia mengenal Rina si wanita besi dalam diriku. Ia mengenal kejernihan pikiranku. Dan ia takut akan hal itu. Ia lebih takut pada logikaku daripada pada kelemahanku. Beban menjadi seorang suami bukan hanya uang. Itu adalah kesendirian. Kesendirian di dalam keluarganya sendiri. Hidup dengan rahasia yang tidak bisa dibagi karena ia takut istri yang dicintainya akan menjadi orang pertama yang menghakiminya. Aku telah menghakiminya. Aku pikir ia berselingkuh. Aku merasa malu. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, malu karena telah mencurigainya, ponsel Budi berdering. Nomor tidak dikenal. Ia melihat layar, lalu menatapku. Ia mengangkat telepon. "Halo." "Ya, saya Budi." Ia mendengarkan dengan tenang, lalu wajahnya berubah. "Ya, rumah sakit mana?" "UGD." Ia berdiri tegak. "Saya segera ke sana." "Saya segera ke sana." Ia menutup telepon dan menatapku dengan panik. "Agas." Agas kejang-kejang. Sari yang telepon. "Sekarang di UGD Rumah Sakit Ibu dan Anak Surabaya." "Kalau begitu ayo pergi." Aku berdiri. "Tunggu apa lagi? Kamu?" Ia menatapku. "Aku juga ikut," kataku. "Aku harus melihat bagaimana keadaan anak yang mirip sekali dengan anakku itu." Kami tidak berkata apa-apa lagi. Budi bergegas mengambil dompet dan kunci kamar. Kami berlari keluar dari hotel bintang 5 itu. Ia berlari seperti orang gila, dan aku mengikutinya. Ia menyetop taksi. "Ke rumah sakit ibu dan anak, Pak." "Secepatnya." Di dalam mobil, Budi gemetar. Ia terus bergumam. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja." Ia sedang menenangkan dirinya sendiri. Aku duduk di sampingnya. Hatiku campur aduk. Semua amarah dan perhitungan hilang. Yang tersisa hanya kekhawatiran. Kekhawatiran yang aneh. Aku mengkhawatirkan anak yang baru sekali kutemui. Hanya karena ia mirip dengan putraku, Bagas. Kami tiba di rumah sakit. Budi membayar tanpa mengambil kembalian. Ia berlari ke UGD. Aku mengikutinya. Kami menemukan Sari. Ia terduduk di lantai di depan pintu UGD. Rambutnya acak-acakan. Ia menangis tanpa suara. "Sari." Budi berlari menghampirinya. "Agas bagaimana?" Sari mengangkat kepala. Ia melihat Budi, lalu melihatku, yang berdiri tepat di belakang Budi. Wajah Sari pucat pasi. "Mas, Ibu Rina kenapa?" "Sekarang bukan waktunya," teriak Budi. "Anak itu, bagaimana keadaannya?" "Dokter masih di dalam?" Sari menunjuk pintu yang tertutup. Dia kejang-kejang. Seluruh badannya membiru. Aku takut sekali. Budi memukul dinding. "Kenapa?" "Tadi pagi masih baik-baik saja." Saat itu, pintu UGD terbuka dan seorang dokter keluar dengan wajah serius. Keluarga pasien atas nama Agas. "Saya." Budi bergegas maju. "Saya pamannya. Saya ibunya." Sari juga berdiri. Dokter melihat mereka berdua, lalu melihatku. "Kondisi anak tidak baik," kata dokter. "Kejang karena demam tinggi, komplikasi dari penyakit bawaannya. Kami sudah melakukan tindakan, tapi kadar trombositnya sangat rendah. Butuh transfusi segera. Masalahnya, stok golongan darah anak ini sedang kosong di bank darah." "Golongan darah apa?"
Ambil darah saya, Budi menyingsingkan lengan bajunya. Pakai darah saya. Saya juga, kata Sari. Dokter menggeleng. Tidak bisa. Harus cocok persis. Pasien bergolongan darah O dengan resus negatif. Sangat langka. Budi dan Sari terperangah. O negatif? Budi tergagap. Tapi saya B, dan Sari A. Dokter mengerutkan kening. Lalu ayahnya? Sari menangis. Anak saya tidak punya ayah. Dokter menghela napas. Kalau begitu sulit. Kami sedang mencoba menghubungi rumah sakit lain. Tapi kondisi anak tidak bisa menunggu lama. Budi membeku di tempat. Selama 10 tahun ia menanggung segalanya. Ia melakukan segalanya. Tapi sekarang, ia tidak berdaya. Tidak berdaya di hadapan golongan darah langka. Aku berdiri di sana. Tidak berkata apa-apa selama ini. Resus negatif. Tiba-tiba aku teringat. Aku ingat dengan jelas. Saat aku melahirkan Bagas, aku juga RH negatif. Dan Bagas juga RH negatif. Dokter pernah berpesan padaku untuk berhati-hati karena golongan darah ini langka. Aku melangkah maju. Dokter, semua orang menoleh padaku. Saya, golongan darah saya resus negatif. Kataku, ambil darah saya. Budi, Sari, dan dokter menatapku dengan kaget. Anda yakin? Tanya dokter dengan suara penuh harap. Yakin. Saya O negatif. Dan putra saya juga. Saya yakin. Aku menyodorkan lenganku. Ambil darah saya. Secepatnya. Dokter tidak bertanya lagi. Silakan ikut saya. Aku mengikuti dokter ke ruang pemeriksaan. Budi dan Sari masih mematung di koridor. Aku bisa merasakan tatapan Budi yang tak percaya menusuk punggungku. Aku duduk di kursi donor. Perawat dengan cepat membersihkan lenganku dan menusukkan jarum. Darah merah pekat mengalir melalui selang ke kantong transfusi. Tidak sakit. Aku hanya merasakan kelegaan yang aneh. Aku telah menghitung. Aku marah. Aku merasa dikhianati. Tapi saat ini, saat darahku mengalir untuk menyelamatkan seorang anak, aku tidak berpikir apa-apa. Anak itu mirip Bagas, keponakan suamiku, dan ia membutuhkanku. Itu saja. Sesaat kemudian dokter kembali. Benar, cocok sekali. Resus negatif. Terima kasih banyak. Anda penyelamat nyawa anak ini. Aku tersenyum. Bukan apa-apa. Syukurlah anak itu bisa selamat. Saat aku keluar, Budi dan Sari masih di sana. Sari berlari ke arahku. Ia tidak berkata apa-apa. Ia berlutut di hadapanku. Ibu Rina, aku terkejut. Mbak Sari, apa-apaan ini? Bangun. Aku membantunya berdiri. Saya tidak tahu harus berkata apa. Isak Sari, terima kasih. Anda sudah menyelamatkan anak saya. Sudah, jangan begitu. Dia kan keponakan Mas Budi juga. Aku menoleh ke arah Budi. Ia berdiri di sana, menatapku. Ia tidak menangis. Ia hanya menatapku. Dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara penyesalan, terima kasih, rasa malu, dan kekaguman. Seolah ia baru pertama kali melihatku. Sari dipanggil untuk mendampingi anaknya, dan di koridor hanya tersisa aku dan Budi. Aku duduk di kursi. Aku sedikit pusing. Budi duduk di sampingku. Ia tidak berkata apa-apa. Setelah jeda yang lama, ia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Tangannya masih gemetar. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku, jangan bilang apa-apa, potongku." Aku lelah. Ia mengangguk. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Maaf aku menganggapmu begitu. Menganggapmu orang yang penuh perhitungan dan akan menolak. Ia berhenti. Itu adalah sebuah pengakuan. Aku juga berpikir begitu. Aku mengaku. Saat di hotel, aku berpikir kamu pasti takut aku akan menolak. Dan kamu benar.
Aku seorang akuntan. Aku akan menghitung. Aku menatapnya. Tapi ada yang kamu lupakan. Akuntan juga manusia. Aku juga seorang ibu. Saat aku melihat Agas, aku melihat Bagas. Dua anak yang sama persis. Jika yang terbaring di dalam sana hari ini adalah Bagas, aku juga akan berharap ada seseorang, siapapun, yang mau mengulurkan tangan. Aku melihat Budi. Aku melihat kelelahan 10 tahunnya. Aku melihat ketidakberdayaannya di depan pintu UGD. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa mengerti dirinya, mengerti bebannya, mengerti kesendiriannya. Ia berbohong karena tidak mempercayaiku. Tapi ia juga berbohong karena ingin melindungiku. Semuanya rumit. Anak itu akan baik-baik saja. Tanyaku. Akan baik-baik saja, kata Budi dengan suara yang lebih tegas. Karena kamu ada di sini, dia akan baik-baik saja. Kami duduk di sana, berpegangan tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya, pasangan yang menghadapi kesulitan bersama. Bukan hubungan di mana ia menyembunyikan dan aku mencari. Dokter keluar dan mengatakan Agas telah melewati masa kritis. Darahku telah membantu menstabilkan kondisinya. Sari tetap di sisi anaknya. Budi menyuruhku kembali ke hotel untuk beristirahat. Tidak, kataku. Aku akan di sini. Kamu juga. Tapi kamu baru saja donor darah. Tidak apa-apa. Aku ingin di sini. Malam itu, kami tidak tidur di Hotel Grand Mahakam. Kami mencoba tidur di kursi bangku yang dingin di rumah sakit. Malam di rumah sakit begitu sunyi. Hanya suara langkah perawat, bunyi bip dari mesin, dan helaan napas yang terdengar. Aku dan Budi duduk berdampingan di kursi bangku. Tak ada yang bicara. Sari menemani Agas yang sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tidak lapar? Budi memecah keheningan. Mau kubelikan sesuatu? Bubur mungkin? Tidak lapar, jawabku. Kamu saja yang makan. Aku juga tidak. Hening lagi. Rina, panggilnya. Ya, kalau hari ini kamu tidak ada, aku pasti harus menunggu bank darah. Kalau beruntung, datang tepat waktu. Kalau tidak, ya, kalau tidak, kataku realistis. Kenapa? Kenapa kamu melakukannya? Ia menanyakan pertanyaan yang ingin ia tanyakan sejak aku mendonorkan darah. Setelah semua yang terjadi, setelah aku menipumu. Kenapa? Aku menoleh menatapnya. Lampu koridor menerangi wajahnya, menampakkan kelelahan dan kerutan. Ia bukan lagi direktur yang gagah, karena Agas, karena dia mirip Bagas, dan dia keponakanmu. Hanya itu? Lalu kamu pikir apa? Tanyaku balik. Kamu pikir aku melakukannya karenamu? Untuk menunjukkan betapa mulianya aku? Untuk membuatmu berutang budi seumur hidup padaku? Budi menunduk. Aku tidak berani berpikir begitu. Benar. Aku mengangguk. Aku tidak melakukannya karenamu. Aku melakukannya karena Agas. Tapi, aku juga melakukannya karena kita. Karena aku sadar, jika aku membiarkan anak itu mati, pernikahan ini, entah bercerai atau tidak, akan berakhir. Kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri, dan aku juga tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kamu sangat marah padaku, kan? Tanyanya. Marah? Marah saja tidak cukup. Aku kecewa. Kamu meremehkanku, Budi. Selama 10 tahun, kamu menganggapku sebagai wanita yang hanya bisa memasak dan menghabiskan uang di rumah. Kamu tidak memberiku kesempatan. Kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk menjadi keluarga. Maaf. Berhenti minta maaf, kataku, mencoba merendahkan suaraku. Aku sudah cukup mendengarnya. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku butuh jawaban. Mulai sekarang, kita akan bagaimana? Ia bingung. Bagaimana apanya? Agas, Sari, dan kita. Mau bagaimana? Apa kamu akan terus dinas seperti ini, berbohong pada perusahaan,
membiarkan mereka tinggal di rumah petak itu, dan terus menjadikanku orang luar. Budi terdiam. Ia belum berpikir sejauh itu. Ia hanya lega Agas telah melewati masa kritis. Kamu. Ia ragu. Tidak akan menceraikanku? Cerai. Aku menatapnya. Kamu pikir aku baru saja mendonorkan darah untuk keponakanmu, lalu akan pulang ke Jakarta dan menulis surat cerai? Kamu pikir aku sesantai itu? Budi menatapku. Jadi, maksudmu, aku seorang akuntan, kataku. Masalah sudah terjadi, pembukuan sudah berantakan. Sekarang saatnya memperbaiki pembukuan, bukan menghapusnya, tapi membuatnya benar. Membuatnya benar? Ya. Semuanya salah. Kamu, aku, situasi ini, semuanya. Sari dan Agas tidak bisa terus hidup seperti itu. Agas butuh lingkungan yang lebih baik, dan dia butuh transplantasi sumsum tulang. Saat aku mengucapkan dua kata itu, Budi kembali tegang. Rina, aku sudah bilang. Aku tahu apa yang kamu bilang, potongku. Aku tidak bilang akan memakai Bagas. Aku bilang dia butuh transplantasi. Dan untuk itu, kita butuh uang. Uang yang sangat banyak. Dan kita butuh kebenaran. Kebenaran? Ya. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan sandiwara ini. Ini terlalu berat untukmu. Dan untukku. Aku berdiri. Malam ini kita di sini. Besok pagi, antar aku ke rumah Sari. Aku harus bicara dengannya. Dan kamu, telepon perusahaan. Bilang kamu sakit atau apapun. Kamu tidak akan pulang ke Jakarta hari ini. Dan mungkin kamu tidak akan pernah dinas ke Surabaya lagi. Budi terperangah. Ia menatapku seperti orang asing. Aku sendiri merasa asing. Aku bukan lagi Rina, istri rumahan. Aku adalah Rina si wanita besi. Aku telah kembali, dan sekarang aku akan mengaudit kehidupan ini. Keesokan paginya, aku dan Budi meninggalkan rumah sakit. Agas sudah stabil, dan Sari, meskipun lelah, tampak lebih tenang. Aku berkata padanya, nanti siang aku dan Mas Budi kesini lagi jenguk Agas. Ada kilat ketakutan di matanya, tapi ia mengangguk. Kami kembali ke hotel. Budi dan aku mandi bergantian. Tak ada percakapan. Udara terasa tegang. Ia sedang menunggu keputusanku. Saat meninggalkan Hotel Grand Mahakam, aku berkata, check out. Check out? Ya. Kita tidak akan menginap di sini lagi. Ia tidak bertanya lagi dan langsung mengurus proses check out. Kami berjalan ke kompleks perumahan itu. Kali ini, aku bersamanya. Ia tidak lagi pergi diam-diam. Ia pergi bersama istrinya untuk menjenguk keponakannya. Saat kami tiba, Sari sudah membersihkan kamarnya. Masih sempit, tapi jauh lebih rapi. Ibu Rina, Mas Budi. Sari tampak bingung. Duduk, Mbak Sari, kataku. Aku mau bicara dengan kalian berdua. Kami duduk. Aku di kursi plastik. Budi dan Sari di tepi tempat tidur. Seperti rapat keluarga. Mbak Sari, aku memulai. Kemarin pasti lelah sekali menjaga Agas. Sari menggeleng. Tidak, Bu. Saya yang harus berterima kasih. Ibu sudah menyelamatkan Agas. Aku menyelamatkannya, dan aku tidak akan membiarkannya mati, kataku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. 10 tahun sudah cukup. Aku menatap Budi. Kamu tidak bisa terus berbohong. Aku menatap Sari. Mbak Sari, tidak bisa terus hidup menerima bantuan secara diam-diam seperti ini. Saya tahu, Isak Sari. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Sekarang kamu akan tahu, kataku. Agas butuh transplantasi sumsum tulang. Itu satu-satunya cara. Dan untuk itu, kita butuh uang dan donor. Aku beralih ke Budi. Tugas pertamamu. Telepon ke Jakarta. Bilang pada Bagas dan ibu kalau kita pulangnya telat. Ada urusan keluarga. Budi mengangguk. Kedua, aku menatap Sari. Berkemaslah.
Kamu dan Agas akan pergi dari sini. Pergi? Sari panik. Kemana? Rumah sakit Agas. Ke Jakarta. Budi dan Sari sama-sama terkejut. Ke Jakarta? Budi tergagap. Rina, apa maksudmu? Maksudku? Aku akan membawa Sari dan Agas ke Jakarta, kataku. Kamu tidak bisa terus bolak-balik. Agas juga tidak bisa tinggal di sini. Dia butuh rumah sakit terbaik, butuh PMI pusat, dan butuh keluarga. Tapi rumah kita. Budi ragu. Kenapa dengan rumah kita? Aku tahu sempit, kataku. Ada 3 kamar. 1 kamar Bagas. 1 kamar kita. Dan satunya lagi ruang kerjaku. Mulai sekarang, kamar itu akan menjadi kamar Sari dan Agas. Rina. Budi berdiri. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku bisa mencarikan mereka kontrakan. Kontrakan? Aku tertawa. Punya uang? Setelah 10 tahun berbohong untuk menghemat uang, sekarang kamu mau mengeluarkan uang sungguhan. Kamu takut lagi? Atau kamu khawatir aku tidak akan memperlakukan mereka dengan baik? Bukan begitu. Aku menatap matanya lurus-lurus. Aku sudah memutuskan. Sari dan Agas akan datang ke Jakarta dan tinggal bersama kita, di rumah kita. Aku menatap Sari. Mbak Sari, Mas Bima adalah pahlawan, dan Agas adalah satu-satunya keponakan suamiku. Mbak Sari adalah adik iparku. Aku tidak akan membiarkan adik ipar dan keponakanku hidup seperti ini. Setuju. Sari menatapku, lalu Budi, lalu kembali menangis. Tapi kali ini, air mata kelegaan. Ia mengangguk. Dan satu hal lagi, kataku. Uang. Kita butuh banyak sekali uang. Aku akan mulai bekerja lagi. Aku akan menghasilkan uang dengan keahlianku mengurus pembukuan. Dan kamu, aku menatap Budi, tidak bisa lagi menghemat uang dinas. Bicaralah jujur pada atasanmu. Tentang Ibu Ratna, tentang kontrak, dan tentang fakta bahwa kamu tidak akan ke Surabaya lagi. Minta pindah ke divisi yang tidak perlu bepergian. Gajimu mungkin berkurang, tapi kamu harus ada di rumah, di Jakarta, bersamaku. Dan aku menarik napas dalam-dalam. Terakhir, saat kita kembali ke Jakarta, Agas dan Bagas, keduanya akan menjalani tes sumsum tulang. Kamu, aku, kita semua. Jika Bagas cocok. Rina, teriak Budi. Jika Bagas cocok, ulangku dengan tegas, itu adalah masalah yang akan diputuskan oleh Bagas dan aku, bukan kamu. Aku sudah memutuskan. Keputusan seorang istri. Ini bukan pengampunan. Ini adalah pengambilalihan. Aku mengambil alih rahasia ini dan akan menyelesaikannya dengan caraku. 6 bulan kemudian, Jakarta. Apartemen 3 kamar kami menjadi lebih riuh dari sebelumnya. Suara teriakan anak-anak dan mainan yang beradu. Bagas. Agas. Kalau mainannya tidak dirapikan, Mama masukkan semua ke kantong sampah. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, berkacak pinggang. 2 anak kecil yang mirip persis sedang bergulingan di lantai, memperebutkan satu robot. Ini punyaku, teriak Bagas. Bukan. Ini punyaku. Om Budi yang belikan. Agas tak mau kalah. Mama, Agas nakal. Bagas berlari mengadu. Siapa yang lebih tua? Umur kalian sama, aku mengelus kepala kedua anak itu. Robot ini punya kita semua. Siapa yang tidak merapikan setelah bermain? Mama Sita. Mengerti? Kedua anak itu saling pandang, lalu cemberut sambil mengangguk dan mulai merapikan bersama. Dari dapur, Sari menjulurkan kepala. Sudah, Bu Rina, biarkan saja. 2 bocah itu memang begitu setiap hari. Biar saya yang urus. Tidak apa-apa Sar. Kamu masak saja. Aku tertawa. Mas Budi katanya pulang cepat hari ini. Ada kabar baik. Sari mengangguk. Selama 6 bulan tinggal bersama kami, ia berubah.
Bukan lagi wanita yang ketakutan dan lelah di rumah petak. Badannya sedikit lebih berisi, kulitnya lebih cerah. Ia mulai bekerja dari rumah, mengurus pembukuan online. Ia sudah punya penghasilan sendiri. Dan Agas. Ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit pusat. Masih pucat, tapi ceria. Ia punya teman bernama Bagas, punya keluarga, dan punya harapan. Setelah kembali ke Jakarta, kami semua menjalani tes. Budi, aku, Sari, dan juga Bagas. Tak satu pun dari kami yang sumsum tulangnya cocok dengan Agas. Itu adalah sebuah pukulan. Kukira Bagas akan menjadi pahlawan. Ternyata tidak. Tapi aku Rina si wanita besi. Aku tidak menyerah. Aku mendaftarkan Agas ke Bank Sumsum Tulang Nasional. Dan aku menulis sebuah cerita. Cerita tentang Bima sang pahlawan dan putranya yang pemberani, Agas. Aku memulai penggalangan dana. Bukan dengan cara yang ditakutkan Budi. Aku meminta bantuan sebagai seorang ibu untuk keponakannya. Dan orang-orang merespons. Rekan kerja Budi, teman-temanku, dan orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Uang terkumpul. Kami hanya perlu menunggu donor sumsum tulang yang cocok. Suara pintu terbuka. Budi pulang. Ayah. Om. Kedua anak itu berlari menyambutnya. Budi bukan lagi direktur penjualan regional. Ia pindah ke divisi manajemen di kantor pusat Jakarta. Gajinya berkurang. Tapi ia ada di rumah setiap malam. Ia tidak lagi terlihat lelah. Ia mengangkat kedua anak itu. Dua jagoan ini jadi anak baik hari ini? Aku iya. Agas yang nakal. Bukan, Om. Bagas yang nakal. Budi tertawa dan menatapku. Rina. Sari. Sini. Ada yang mau kusampaikan. Kami berkumpul di ruang tamu. Kabar baik. Suara Budi tercekat karena haru. Baru saja ada telepon dari rumah sakit. Mereka menemukan donor sumsum tulang yang cocok untuk Agas. Sari terperangah. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Benar, Mas? Benar. Budi mengangguk. Donornya dari Jerman. Sudah dikonfirmasi. Minggu depan. Minggu depan Agas bisa dioperasi. Sari menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan. Ia memelukku erat. Bu Rina. Ibu Rina. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku membalas pelukannya. Syukurlah Sar. Syukurlah. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Bagas dan Agas tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi mereka ikut memeluk kami. Mama kenapa nangis? Tante kenapa nangis? Budi berdiri di sana. Memandangi kami berempat. Ia juga menangis. Makan malam keluarga malam itu mungkin adalah makan malam terlezat selama 6 bulan terakhir. Malam tiba. Kedua anak itu sudah tidur. Sari juga sudah masuk ke kamarnya. Aku dan Budi berdiri di balkon. Terima kasih, katanya sambil memelukku dari belakang. Terima kasih, Rina. Untuk apa? Untuk semuanya. Memberikan darah untuk Agas, membawa mereka ke sini, tidak meninggalkanku. Aku berbalik. Sudah kubilang, aku seorang akuntan. Aku hanya menyeimbangkan buku besar. Kamu ini aneh sekali. Ia tertawa. Buku besar yang isinya hanya utang. Kamu ubah menjadi untung. Perhitungan belum selesai. Aku mencubitnya. Kamu masih punya banyak utang padaku. Ia tersenyum. Lalu menciumku. Ciuman yang terasa seperti awal yang baru, bukan akhir dari sebuah kebohongan. Di bawah langit malam Jakarta yang ramai, aku menemukan kembali suamiku dan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, pembukuan hidup kami terasa seimbang.